Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ika Chandra Purnamasari. Hari ini saya mau sharing resep donat kentang maizena. Ikutin terus ya, jangan sampai di skip. Untuk bahan-bahannya, ini saya pakai 500 gram tepung terigu, kemudian 200 gram kentang, kurang lebih 4 butir kalau kecil-kecil ya teman-teman, dan 75 gram mentega, 5 sendok tepung tapioka, 4-5 sendok gula. Tapi karena saya tidak suka manis, jadi saya hanya pakai 4 sendok gula, kemudian sedikit garam dan sedikit baking powder. Itu opsional untuk baking powdernya ya teman-teman, boleh pakai, boleh juga tidak. Kemudian kuning telur 3 butir, dan ini air hangat 220 ml yang sudah ditambah dengan ragi atau vernipan sekitar 2 sendok teh. Nah, ini saya ulek kentangnya dulu ya teman-teman. Jadi ini tadi sudah saya rebus, sekarang saya haluskan terlebih dahulu kentangnya. Nah, ini sudah mulai halus ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang campur adonan lainnya. Ini kuning telurnya kita kocok supaya tercampur rata, dan kemudian masukkan gula, masukkan juga tepung maizena dan baking powdernya. Untuk baking powder sekali lagi itu opsional ya teman-teman, dan juga kadang ada yang hanya memakai maizena saja tanpa kentang.
dan ada juga yang memakai kentang saja tanpa maizena. Tapi ini saya mau coba bagaimana jika rasanya dicampur, keduanya dicampur, ada maizena, ada juga kentang. Nah, ini kentangnya saya masukkan. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan ini sudah cuci tangan ya teman-teman. Cuci tangan sampai bersih. Sudah mulai tercampur rata. Sekarang kita masukkan tepung terigunya. Kita uleni semuanya. Ini sudah mulai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan air yang sudah dicampur dengan pernipan tadi ya teman-teman. Ini nambahinnya pelan-pelan. Jadi kalau dirasa sudah cukup lembut, airnya di stop, tidak perlu banyak-banyak. Dan kenapa raginya direndam air itu supaya kita tahu apakah ragi itu masih aktif atau tidak. Nah, ini kita campur semuanya ya teman-teman. Jika sudah rata, tambahkan mentega. Menteganya kita tambahkan sekarang. Kita uleni sampai kalis. Nah, ini sudah mulai tercampur rata ya teman-teman. Dan kalau misalnya dirasa terlalu lembek, boleh juga ditambah terigu kembali antara 2 sampai 3 sendok makan. Ini kita uleni sampai kalis. Jadi memang agak lama untuk proses ulen ini ya teman-teman, apalagi kalau kita hanya memakai tangan, kecuali kalau punya standing mixer itu jadi lebih cepat. Tapi kalau pakai tangan harus lebih sabar. Ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Setelah ini kita bulet-buletin dan tunggu kurang lebih 40 menit. Kalau untuk dijual, teman-teman boleh timbang takarannya ya, donatnya supaya rata. Jadi untuk hasil yang sedang itu kurang lebih 40 gram. Kita seperti itu untuk membuat bulatannya supaya lebih kalis juga dan hasilnya nanti bisa rapi. Kita selesaikan semuanya pelan-pelan ya teman-teman, tapi kalau untuk dimakan sendiri tidak perlu ditimbang, pakai kira-kira saja untuk ukurannya. Nah, ini sudah hampir selesai teman-teman, tinggal sedikit bulatannya. Alhamdulillah. Ini ya, alhamdulillah kita sudah selesai buletin donatnya.
Ini kita tutup dan tunggu kurang lebih 40 menit. Dan ini hasilnya setelah ditunggu kurang lebih 40 menit. Alhamdulillah mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Sekarang kita mulai untuk menggoreng. Panaskan minyak goreng dan diambil donat, kemudian kita bulat ya teman-teman. Maksudnya kita kasih lubang tengahnya, kemudian dibulat-bulat. Ini mohon maaf karena saya tidak punya bambu untuk kasih lubang di tengahnya, jadi saya pakai ini centong, pakai batang centong itu teman-teman. Maaf ya. Jadi ini kita goreng semuanya sampai habis. Tuh lihat, sudah terlihat gendut donatnya, pasti lembut banget ya teman-teman. Gak sabar pengen maem donatnya. Jadi kita ambil, kita tusuk pakai jari, dibolongin, kemudian diputer-puter di wajan pakai stik kayu. Tapi kalau tidak punya stik, pakai apa aja boleh. Dibulat-bulat dulu pakai jari, kemudian pakai stik kayu. Ini pakai api kecil ya teman-teman supaya matang sempurna. Kita tunggu sampai menguning, jadi dibaliknya cukup sekali saja, jangan dibolak-balik terus menerus supaya ada ring white. Ini sisi dalam sudah matang, kita balik donatnya. Tuh lihat, udah kelihatan montok-montok banget donatnya ya teman-teman. Sebentar lagi kita angkat dan siap untuk diberi topping. Nah ini alhamdulillah sudah matang. Tuh kelihatan gak ring white-nya teman-teman? Kelihatan ya. Kita angkat semuanya. Tada, alhamdulillah sudah matang semuanya. Sekarang tunggu dingin dan kemudian kita isiin topping ya teman-teman. Wow, ini kelihatan empuk sekali donatnya, mantap. Menul-menul, tembem-tembem. Enaknya. Kita coba belah satu ya, gimana empuknya. Wow, 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 wow. Ini enak banget.
Tuh, kelihatan kan empuk banget teman-teman. Jadi ternyata pakai maizena saja bikin donat empuk, pakai kentang saja bikin donat empuk juga. Apalagi kalau dikombin keduanya, hasilnya seperti ini, mantul banget. Yummy. Dan ini sudah dingin, kita kasih topping ya teman-teman. Saya lebih suka pakai margarin di atasnya, kemudian dikasih seres. Tapi kalau untuk sekarang ini kan banyak juga dijual glaze, teman-teman bisa juga dimodifikasi pakai glaze. Tapi kalau saya lebih suka donat klasik seperti ini, cukup pakai seres saja. Dan topping terakhir saya pakai keju. Dan untuk dapat hasil supaya kejunya ini jabrik, kita parutnya satu arah ya teman-teman, supaya kejunya jadi jabrik dan agak ditekan, jadi hasil parutan kejunya terlihat tebal. Nah, seperti itu. Tara, ini dia donat kentang maizena sudah jadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya. See you.